Aduh, Xiaoyang, hati-hati. Tanganku. Kalian berdua masih bengong apa sih? Ayo maju. Ini masih domba yang aku kenal? Kapan dia jadi sehebat ini? Lebih keras. Oh iya. Tambah sedikit tenaga lagi. Oh iya. Ya, tepat di sini. Apa pekerjaan Jing dan Tong? Semua pijat kota tidak resmi. Iya benar, gadis-gadis muda kerja di... Tempat itu. Pasti melakukan hal seperti itu kan? Kak Jing, Kak Tong, Kenapa ada laki-laki juga di sini? Kak, kalian, Xiaoyang, kok kamu datang? aku. Sistem perbaikan jembatan rumah berhasil terikat. Selama di rumah pelanggan, tuan sistem bisa mendapatkan hadiah. Berikan hadiah pemula untukmu. Apakah ingin membukanya? Sistem legendaris. Buka. Selamat, kamu dapat teknik pijat hebat. Aku dapat banyak pengetahuan pijat baru. Dan juga keahlian pengobatan. Bisa bikin pelanggan minta tambah waktu. Kebetulan di sini ada toko pijat. Coba dulu. Kak, aku sangat kangen kalian. Jadi aku langsung dorong pintu masuk. Maaf ya, kalian berdua tamu. Ini adikku dari desaku. Baru sampai sini untuk mencari kami. Lain kali kita lebih hati-hati. Sudahlah. Ayo pergi. Bukankah itu janda Zeng? Dia sudah membunuh suaminya sebelum menikah. Jing, tong. Aku datang untuk pijat. Kak Zeng, datang. Ayo berbaring di sini. Kak, biar aku yang memijat ya. Aku baru saja belajar keahlian pijat. Kebetulan mau latihan. Wah, kapan toko kalian ganti aturan? Bukankah ini toko pijat khusus wanita? Kok tiba-tiba ada terapis pria? Kak Zeng, ini adikku dari desa. Dia baru sampai hari ini. Belum menemukan tempat tinggal. Niat baik adikmu. Kakak terima ya. Bagian tubuhku yang sensitif ini. Jangan biarkan pria ceroboh itu menyentuh. Tong, kamu yang pijat saya ya? Pinggang saya sakit sudah beberapa hari. Aku gelisah banget. Kak Zeng, ini bukan sakit pinggang biasa loh. Apakah itu di atas pinggul kiri? Setiap hari hujan mendung, pasti terasa pegal sekaligus kesemutan. Kok kamu tahu? Kak Zeng, anak ini bodoh. Jangan dengarkan omong kosong dia. Mari kami berdua, saudari memijatmu. Iya betul. Kak Zeng, dia cuma ngomong sembarangan. Tidak. Adik kecil, bagaimana kamu bisa tahu? Aku tak bilang siapapun. Dokter tua ini sangat akurat. Xiaoyang pasti nggak paham ini. Keahlian TCM warisan leluhurku. Masalah ini terlihat jelas. Ini karena jalur meridian kamu tersumbat dan aliran darah tidak lancar. Tersumbat di bagian pinggang. Pijatan biasa cuma meredakan. Teknik saya bisa sembuhkan tuntas. Percaya saya sekali saja. Pasti manjur. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Kamu anak kampung, ya. Bulu-bulumu bahkan belum tumbuh sempurna. Berani aja bilang bisa menyembuhkan tuntas. Penyakit tak bisa disembuhkan. Kamu mau manfaatin kakak, ya? Aku, Xiaoyang. Jangan bicara sembarangan. Kakak Zeng punya masalah pinggang. Dia tidak tahan diacak-acak sembarangan. Iya, Xiaoyang, kamu baru datang. Belum tahu aturannya. Jangan bikin pelanggan tidak senang. Tenang aja. Hei, apa yang kamu lakukan? Aduh, kenapa nyaman banget sih? Kamu bocah berani sentuh aku sembarangan. Kak, aku ini sedang mengobati kamu. Coba kamu rasain. Hei, beneran tidak sakit lagi? Iya, tepat di sini. Lebih pelan lagi, jangan terlalu keras. Hei, lihat kakak Zeng itu. Mana kelihatan dia tidak mau? Kayaknya dia malah menikmati. Lihat Xiaoyang, caranya kelihatan sangat mahir loh. Adik kecil ya, ini masih agak keras di sini. Tolong bantu aku cek ya. Kak Zen, butuh sedikit tenaga di sini. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja pijatmu. Lihat bagian mana yang masih bermasalah. Coba raba semuanya. Kakak tidak akan marahin kamu. Waduh. Bakat yang gokil banget. Siapa yang bisa tahan sih? Xiaoyang beneran bisa pijat? Kita semua berasal dari keluarga petani. Kapan dia jadi dokter TCM warisan? Enak banget. Tekan lebih kuat. Baik, Kak Zen. Aku pastikan kamu dapat nilai lebih. Teknik adik kecil ini benar-benar ajaib. Pijatannya bikin aku enak banget. Pengen banget nambah jam pijat. Baiklah, Kak Zeng. Tapi jalur meridianmu sangat tersumbat. Mau nambah jam pijat tidak? Aku bantu melancarkannya beberapa kali lagi. Harus tambah 1 jam lagi. Aduh, enak banget. Beneran jadi nambah jam pijat. Hei, penambahan jam berhasil. Dapatkan skill bela diri top. Meskipun sekarang masyarakat sudah harmonis. Tapi punya sedikit kemampuan melindungi diri. Masih cukup bagus. Sudah, Kak Zeng, coba kamu rasakan. Adik kecil, keahlian kamu luar biasa banget. Dia lebih baik dari ahli luar. Ini 500 yuan, 200 diantaranya adalah tip untukmu. Terima kasih, Kak Zeng. Kak Zeng sembuh sekali ini. Oke, 3 hari lagi aku datang lagi. Nanti aku bawa temanku jaga bisnismu. Terima kasih, Kak Zeng. Terima kasih, Kak Zeng. Kak, ini uang untukmu. Xiaoyang, kapan kamu belajar TCM? Ini luar biasa banget. Toko kalian harus bayar uang perlindungan sekarang. Apakah kau lupa banyak hal? Bukankah kita baru saja bayar? Itu untuk bulan lalu. Sekarang ini pembayaran di muka. Uang muka, paham kan? Belakangan ini situasinya lagi tak kawan. Lindungin kalian juga ada risiko. Biaya perlindungan naik 2 kali lipat. Kau
Usaha kita kecil banget. Belakangan ini benar-benar lagi nggak lancar. Bisa dong minta keringanan sedikit? Aku memaafkan kalian. Siapa yang memaafkan? Jangan banyak omong, cepat kasih uang. Kalau tidak, gue bakal hancurin kalian. Toko jelek ini. Di siang bolong terang-terangan. Pungutan perlindungan itu ilegal. Wah, anak bodoh dari mana nih? Berani campuri urusan gue? Kak Hu, jangan hiraukan dia. Lihat deh, cewek-cewek ini mukanya cantik banget. Kawan-kawan, ayo pos dulu ya. Ganti utang. Iya bener Kak Hu. Cewek berdua ini kelihatan muda banget. Kak Jing dan Kak Tong menolongku. Gue juga harus bantu mereka. Aku punya skill bertarung top sekarang. Gue kasih kalian 3 detik. Minggat. Haha, anak miskin dari mana? Pakaiannya kayak pengemis. Berani sekali menantang gue. Dengar ucapan Kak Hu gak? Cepat minggat. Kalau masih gak minggat, aku hajar kamu juga sekalian. Yang seharusnya minggat itu kalian. Xiao Yang, jangan bicara sembarangan. Kita nggak berani lawan mereka. Gak apa-apa. Iya, Xiao Yang. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu berani menantang aku, Zhao Hu? Hari ini gue lumpuhkan kamu duluan. Bang Hu, ini adikku. Dia baru datang. Belum paham. Kita bayar uang keamanan. Kita bayar sekarang juga. Kak, jangan banyak omong sama mereka. Langsung lapor polisi. Lapor polisi? Kamu belum mengerti sampai mengalami sendiri. Oke deh. Hari ini aku bikin kamu tahu. Kenapa bunga ini merah banget? Xiao Yang, hati-hati. Tanganku. Kalian berdua masih bengong ngapain? Maju sana. Ini masih domba yang aku kenal? Kapan dia jadi hebat banget gini? Bukannya kamu sok jago banget? Kak, kakak, aku salah. Aku beneran salah. Kamu bukan cuma tahu kamu salah. Kamu itu takut. Cepat minggat. Jangan biarkan aku ketemu kamu lagi. Kalau aku ketemu kamu sekali lagi, aku pukul kamu sekali. Iya, aku minggat sekarang juga. Xiao Yang, kamu gak terluka kan? Zhao Hu itu preman terkenal di daerah ini. Kok berani kamu lawan dia habis-habisan? Iya, Xiao Yang, kamu takut membunuh ayam? Kok sekarang berani menantang preman? Cepat, kakak cek kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kalian adalah kakak perempuanku. Aku adik laki-laki kalian. Mana mungkin aku biarkan kalian dibully? Kamu bocah, mulutnya manis banget ya. Manis apaan sih? Kamu gak lihat tadi dia 5 jurusnya tadi lebih keren dari bintang aksi TV, bahkan lebih ganteng lagi. Aku beres-beres dulu ya. Gak usah, kamu istirahat aja. Kami yang urus saja. Tunggu sebentar ya, aku antar kamu lihat kamar kamu. Oke deh. Xiao Yang, kamu tadi gak lihat kakakku? Pas lihat kamu, dia sampai tegang banget loh. Xiao Yang, kamu tinggal di sini. Kami berdua tinggal di sebelah. Lagi pula, tempat ini kecil. Jangan keberatan ya. Mana mungkin aku keberatan. Aku udah bersyukur punya tempat tinggal. Aku bisa tinggal bantu kalian. Bantu kalian pijat bareng supaya usaha kita bisa makin berkembang. Bekerja di toko pijat ini, aku dapat lebih banyak hadiah sistem. Tapi tempat kita toko pijat wanita, hanya menerima tamu wanita. Gimana kalau kita ubah sedikit peraturannya? Keahlian Xiao Yang sangat bagus. Pasti bisa menarik banyak sekali pelanggan. Ada orang di sini datang. Ibu Su, itu bukan dia. Ya ampun, kenapa dia datang? Tempat pijat kecil seperti ini? Kalian pijatnya terkenal bagus ya. Pinggang dan punggung saya sakit. Cari banyak tempat, tak ada hasil. Aku mau coba di tempat kalian. Ibu Su, kalau begitu Anda benar-benar datang ke tempat yang tepat. Kita saudari, obati pegal pinggang. Benar Ibu Su, biarkan kami yang memijat Anda. Kami jamin kamu nyaman banget. Pelanggan besar datang. Kesempatan ini harus kita ambil. Kak Jing, Kak Tong, bagaimana kalau saya yang memijat nona ini? Apa? Xiao Yang, jangan main-main. Iya, Xiao Yang. Ini orang yang sangat penting loh. Ini bukan toko pijat wanita kan? Kenapa ada pria di sini? Oh, Ibu Su. Ini adik kami berdua. Xiao Yang. Aku baru dari desa cari kerja. Kami berdua yang atur untukmu. Xiao Yang, jangan bicara sembarangan. Grup terkaya di Haicheng. Bos Su Jin. Kalau kita menyinggung dia, nanti toko kecil ini hampir tutup. Aduh. Bos Su, penyakitmu kambuh lagi ya. Cepat bantu aku masuk ke dalam. Ambil air untuk Bos Su. Apa yang terjadi di sini? Pak Su sakit setengah jam. Pakar terbaik pun kami sewa, tapi penyebab dasarnya belum jelas. Penyakit ini bisa saya obati. Kamu, pakar ibu kota, tak bisa selesaikan ini. Kamu bukan dokter, berani bicara, kamu bisa mengobatinya. Yang dikatakan Bos Su, kamu tahu biaya periksa Bos Su? Kamu tidak akan pernah bisa kaya hanya dengan ucapan bisa mengobati. Kamu ingin mendekati Bos Su, terlalu berkhayal tidak berdasar. Itu karena mereka tidak punya kemampuan. Mereka tidak mampu. Jangan berpikir bohongmu bisa lolos. Kamu cuma mau memanfaatkan kata-kata ini untuk menipu kami. Bos Su, kita pasti tidak tertipu. Taktik pendekatan murahan sepertimu ini saya sudah sangat sering lihat. Xiao Yang, udah jangan bicara lagi. Bos Su sangat tidak enak badan. Kita jangan nambah masalah lagi deh. Apalagi banyak dokter tak bisa menyembuhkan. Kamu ini janji-janji sembarangan. Bos Su marah. Iya, Bos Su. Jangan marah ya. Adik saya itu belum paham keadaan. Dia cuma ngomong sembarangan doang. Bukan, saya bicara serius. Saya beneran bisa menyembuhkannya.
Ini bukan sakit perut biasa loh. Duduk lama dan dingin menumpuk. Nyeri periodik akibat sirkulasi darah buruk. Setiap sakit, pinggangku kaku. Bener kan? Kamu pasti cuma menebak doang. Cuaca Haicheng lembab dan panas. Berapa banyak pekerja? Benar beberapa, bukan hal aneh. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, kenapa perut bawah saya terasa hangat ya? Dan rasa sakitnya juga sudah berkurang. Gimana, bosu? Kamu brengsek. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan tanganmu. Jangan bergerak. Biarkan dia. Benar-benar aneh. Teknik seperti ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Aku belum pernah lihat Tuan Su. Nikmat sekali. Pak Su, santai sedikit ya. Kalau tubuh terlalu tegang, akan menghambat aliran darah dan energi. Di sini mungkin terasa sedikit pegal. Tahan sebentar ya. Benar-benar? Sangat nyaman. Kenapa bisa senyaman ini sih? Pak Su, waktunya sudah habis. Saya sudah memijatmu 1 jam. Apakah mau tambah jam? Kalau dipijat lagi 1 jam, kamu tidak akan kedinginan malam ini. Gitu ya. Ya, tambah jam deh. Oke, baik. Pelanggan berhasil menambah jam pijat. Berikan hadiah kemampuan mengidentifikasi barang antik terbaik untukmu. Kalung batu rubi. Rubi merah darah merpati. Asalnya beratnya 5,2 karat. Nilai pasarnya sekitar 500.000 RMB. Ajaib sekali. Ternyata kemampuan identifikasi barang antik. Nanti dapat uang pasti menyenangkan. Hei, kamu lihat apa sih? Itu. Aku takut darahmu tidak lancar. Perlu saya periksa sebentar. Aliran darah dan energi. Tidak lancar. Iya. Karena aliran darah tersumbat bisa menyebabkan qi dan darah di otakmu menumpuk. Jadi aku harus mengamati sebentar. Kamu bohong ke hantu, bukan aku. Hei, mau apa? Xiaoyang, berhenti. President Director. Kenapa bisa nyaman banget? Ini. Presiden Director sepertinya terlihat sangat nyaman. Tuan Su, sudah selesai. Semua titik akupuntur Anda sudah terbuka. Kamu tak akan kedinginan lagi malam. Tempat pijat ini tepat sekali. Pakar ibu kota tak bisa menyembuhkanku. Tuan Su, penyakit Anda ini masih butuh 3 kali pijatan lagi. Ini baru salah satunya saja. Terima kasih, ada uang di kartu. 100.000 yuan. Ini lebih dari pendapatan toko kita. Jauh lebih banyak lagi. Xiaoyang, kamu hebat banget. Kak, uang ini biarkan disimpan di tempat kalian saja. Tidak boleh. Uang ini hasil usahamu, Xiaoyang. Simpan saja sendiri. Iya benar, Xiaoyang. Ini uang yang kamu hasilkan sendiri. Kami tidak boleh menerimanya. Iya, Kak. Kakak simpan saja ya. Toko kita akan makin besar nanti. Baik, kakak simpan dulu untukmu. Ini kan uang milikmu. Oke deh. Bosu, gimana teknikku ini? Iya, nyaman banget. Ku dengar kamu belum kerja sekarang. Iya, bener. Begini, aku lagi cari asisten baru. Kamu datang jadi asistenku. 100.000 yuan sebulan. Makan ditanggung. Tempat tinggal ditanggung. 100.000 yuan. Boleh. Kapan aku begitu kacau? Aku harus balas dendam. Kita nggak bisa jelasin. Bener, kita pulang cari Tuan Tian. Biar Tuhan atur orang ini. Udah berani menyinggung Tuan Tian. Toko dia nggak akan bertahan lama. Rumah ini untukmu mulai sekarang. 3 kamar tidur, 1 ruangan. Jaraknya ke kantor sangat dekat. Aku kerja jam 8 pagi. Pulang kerja jam 5 sore. Lembur khusus, gaji 3 kali lipat. Ini kuncinya. Bagus banget. Kamu nggak nipu aku kan? Tentu, Grup Su tidak pernah bohong. Kerja bagus, sulit ditemukan. Ya, kita berdua saudari akan bergantung. Kamu yang nafkahi kami. 100.000 yuan sebulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Pulang kerja, bisa kekahan. Di sini memijat pelanggan. Tidak akan mengganggu apapun. Oke, aku mau kerja. Proses masuk kerja sudah selesai. Mulai besok kamu resmi bekerja. Besok pagi jam 9. Ada pameran antik di Hotel Haicheng. Jam 8.30 kumpul di bawah kantor. Jangan terlambat. Iya, tidak masalah. Iya. Xiaoyang, rumah sebesar ini kamu tinggal sendirian, pasti bosan banget. Iya benar, Xiaoyang. Jadi kami berdua saudara pindah sini. Tinggal bersamamu. Baiklah, baiklah. Wah, Direktur Su, kamu hari ini terlihat murung ya. Kamu merebut penilai topku. Masih berharap aku bisa senang? Maksudmu Yan Tao ya? Dia suka perusahaanku. Kamu tidak bisa menghalangi bakat kan? Direktur Su, apa yang terjadi sebenarnya? Hari ini pameran batu mentah Haicheng. Grup Chin juga akan ikut serta. Aku manfaatin pameran buat kerjasama. Tapi baru saja,
penilai top perusahaan kita direbut grup Wu. Dengan begitu, keuntungan jadi milik grup Wu. Aku kira tadi ada masalah besar apa gitu, bukan cuma membedakan barang antik aja. Hei, pijatanmu emang bagus sih, tapi hal ini kamu gak ngerti. Tuan Su, ini penilai baru yang kamu cari? Aku adalah pengawal Tuan Su, sekaligus penilai barang antik. Jangan ngomong sembarangan. Dia pengawal sekaligus penilai, bukan dia orang koneksi ya. Dia ngomongin penjaga keamanan, seolah-olah keren banget gitu. Pengawal ditambah penilai. Konfigurasi macam apa ini? Tuan Su, seleramu sekarang makin buruk banget. Nggak takut orang ketawa dong? Aku pilih siapa, bukan urusanmu. Kamu untuk komentari. Tuan Su, tenang aja. Pameran apresiasi kali ini, semua barang bagusnya bakal jadi milik grup Su kita. Apa? Tuan ini umurnya belum tua, tapi sombong banget. Semuanya milik grup Su kamu? Kamu anggap asosiasi Haisheng itu punya keluargamu sendiri? Si bocah tidak jelas asal-usulnya. Berani bicara sembarangan di sini. Yan tahu, perusahaan sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu mengkhianatiku? Burung pandai memilih pohon untuk hinggap. Wuzong beri perkembangan lebih baik. Aku cuma pilih yang lebih bijak. Beberapa orang lebih buruk dari anjing. Anjing saja tahu berterima kasih. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bicara tentangmu kok. Kenapa kamu begitu emosi, Direktur Su? Kelola orang-orangmu dengan baik. Jangan memalukan diri di sini. Yan Tao adalah penilai top. Kali ini dia ke grup Wu. Grup Su Lien tak dapat apa-apa. Iya, benar. Direktur Su, kali ini susah. Sekarang aku umumkan, pameran batu mentah Haicheng dimulai. Barang ini ada baik dan buruk. Kalau keberuntungan berpihak padamu, kamu bisa meraup untung jutaan loh. Tapi kalau kamu salah menilai, pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab. Sekarang, silahkan tampilkan batu mentah pertama. Harga awal lelang adalah 500.000. Batu mentah ini kelihatannya bagus ya. Iya, permukaannya halus. Ada ciri bunga pinus. Sepertinya batu ini akan berwarna hijau. Cocok buat nyoba kemampuan identifikasiku. Batu mentah sampah. Tidak ada giok di dalamnya. Harganya cuma 1 yuan. Ternyata palsu. Batu mentah pertama ini, batu berkualitas premium, sudah diidentifikasi oleh ahli. Batu ini punya ciri J. Harga awal lelang 500.000. Setiap tawaran min 500.000 ya. Gimana? Bisa ikut lelang nggak? Pak Wu, batu ini bagus dari warnanya. Baik dari kulit batu maupun coraknya. Semuanya termasuk barang kualitas unggul, kemungkinan besar keluar hijau. Kualitas airnya bagus. Oh, bagus deh. 3 juta. Hei, Pak Su. Jangan ikut lelang. Ini adalah batu sampah. Di mana temukan orang ini? Berani sekali bicara sembarangan. Anak muda. Makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Permukaan batu mentah ini halus banget. Kantong buta terlihat jelas, termasuk bahan batu mentah kualitas unggul. Meskipun tidak ada jade hijau kerajaan, sebuah biji batu jenis nojong pasti untung. Anak ini paham batu mentah, kelihatannya cuma ngomong sembarangan. Dia pura-pura paham. Yang tahu ahli konstruksi top kami. Mana mungkin dia bisa salah. Nyonya Su percaya sama saya. Ucapannya akan terbukti nyata. Tidak mungkin dong, dia cuma pandai teknik pijat saja. Nyonya Su tidak mau menaikkan harga tawaran. Bahan bagus ini. Nyonya Su, jangan beli sama sekali batu ini. Kalau tidak, kamu pasti rugi besar. Dia menyembuhkan penyakit kronis. Mungkin benar-benar punya kelebihan yang luar biasa. Ayo percaya dia sekali ya. Baik, batu ini saya lepas. Nyonya Su, kamu malah percaya ucapan seorang pengawal? Bodoh sekali kamu. Kalau begitu kita bertaruh yuk. Bagaimana kalau taruhannya 1 juta? Nyonya Su bertaruh saja sama dia, saya jamin. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Kamu yakin sekali begitu? Saya percaya dengan pandangan saya. Kalau di dalamnya berhasil keluar giok, aku kerja gratis buatmu setahun. Menurutku cuma cari perhatian doang. Jelas ada barang bagus di sini. Oke, aku percaya dia sekali. Aku bertaruh sama kamu 3 juta kali pertama. 3 juta kali kedua. 3 juta kali ketiga. Laku. Selamat Pak Wu. Pembawa acara, tolong sebentar. Buka batu ini di sini sekarang. Aku akan buat mereka kalah. Pak Wu, tenang saja. Pasti ada giok di dalamnya. Nilainya pasti lebih dari 3 juta. Batu ini. Paling banyak, hanya bernilai 1 yuan. Ngawur. Pak Su, tolong kendalikan pengawal kamu ini. Kalau dia ngawur lagi, hati-hati. Aku robek mulutnya. Buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas, ada nggak di dalam? Lelang ini bisa dimulai segera. Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Pak Wu, apakah Anda yakin? Aku tahu. Potong saja langsung. Lihat sini.
Aku akan buktikan dia bukan sampah. Batu yang secantik ini, tidak mungkin giok ada di dalamnya. Bener banget. Harus buat dia kalah dengan rela. Dilihat dari permukaan batu mentah ini, memang bagus. Tidak. Sepertinya tadi salah potong. Potong dari sini. Batu sampah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dalam bahan sebaik ini. Kok kosong sih? 3 juta. Semua hilang. Ini nilaimu? Pasti bagian gioknya belum terbuka. Potong di tempat lain. Kamu anggap aku bodoh ya? Bahkan sekarang keluar sisa pinggiran. Paling-paling cuma bernilai ratusan ribu. Ini benar-benar batu sampah. Orang ini teknik pijatnya luar biasa. Masa iya dia pandai menilai barang? Nah kan, aku udah bilang tadi, di dalamnya nggak ada apa-apa. Wuzong beli sampah. Bener-bener orang yang sangat baik hati. Tapi kan, taruhan yang kamu sebutkan tadi, 1 juta. Kapan kamu siap mencairkannya? Iya, Pak Wu. Kapan transfer 1 juta? Aku tunggu beri bonus timku. Pak Wu, kenapa tidak mau mengakui kalah? Pak Wu, kekayaannya sangat besar. Dia pasti tidak peduli 1 juta. Hei, apa yang diucapkan harus ditepati. Siapa bilang aku kalah? Transfer sekarang juga. Uang 1 juta masuk ke rekening. Baiklah, setelah insiden kecil tadi, mari kita hadirkan batu mentah kedua. Ini apa bedanya? Batu acakku lebih bagus dari itu yang dipegangnya. Ini bisa ikut pameran barang antik, benar-benar tidak masuk akal. Kalau batu ini ada jadeit, aku langsung memakannya. Pak Wu, batu ini kelabu pekat. Sepertinya bahkan tidak ada yuhua. Ini sama sekali tidak boleh dibeli. Tadi kamu juga berjanji seyakin itu. Tapi hasilnya bagaimana? Tadi itu aku salah menilai. Kali ini aku berani menjamin dengan seluruh karir kerjaku. Di dalamnya sama sekali tidak ada. Batu ini. Tidak seharusnya keluar warna hijau. Aku lihat dulu. $100 juta. Banyak sekali. Batu ini diwakilkan untuk dilelang. Identifikasi ahli. Peluang giok di dalamnya 50%. Mohon berhati-hati dalam proses lelang. Harga awal lelang 500.000. Penawaran minimal 500.000. Bosu dapatkan di lelang. Apa? Apa? Ini bukan bercanda. Batu ini sama sekali tidak ada giok. Bosu, cuma batu rusak begini. Kamu tidak mungkin benar-benar percaya. Penjaga pribadimu yang ngomong sembarangan kan? Dia cuma sekali tebak kebetulan benar. Malah ketagihan menebak sekarang. Ini orang yang tidak berguna. Walaupun aku cuma menebak, jangan sampai bosmu rugi jutaan. Tapi kamu membuat bosmu rugi 4 juta loh. Apa yang kamu bicarakan? Benar-benar memalukan. Batu jelek seperti ini. Kalau di dalamnya ada giok, aku bodoh sekali. Hei, mau dengar saran Liang? Ambil ini, tapi batu ini. Permukaannya retak kering, masih ada garis-garis halus. Tidak ada tanda-tanda bagus. Tuan Su, percaya sama saya. Batu ini pasti giok super bagus. Giok kualitas tertinggi? Kamu lagi bermimpi apa sih? Cuma batu jelek begini doang, masih bilang kualitas tertinggi? Tuan Su, kamu percaya sama anak ini kan? Kenapa? Sekarang jadi nggak berani pasang taruhan? Gimana kalau kita bertaruh sekali lagi? Tuan Wu, ayo bertaruh sama dia. Di dalamnya nggak ada sama sekali. Barang bagus? Betul, kita bertaruh 10 juta. Kamu berani bertaruh tidak? Tentu saja berani. Bertaruh. Tadi dia benar. Mau percaya dia lagi sekali tidak? Susu, bertaruh dengannya. Kita pasti menang. Begitu batu ini dibelah. Nilainya tak terhingga. Bossu, loh, bocah ini setuju ya? Kamu takut sekarang? Kalau takut, masih sempat menyerah sekarang. Oke, lelang kali ini. Kamu sudah memutuskan 5 juta. Buang-buang 5 juta buat batu jelek. Gila ya? 5 juta bukan apa-apa buat grup. Ini terlalu keterlaluan. Tidak tahu kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Bahkan mengeluarkan 5 juta. Bagus. Ada nyali.
Nanti kalah, jangan mengeluh ya. 5 juta. Ada yang menawar? Siapa yang naik harga, dia bodoh. 5 juta kali pertama. 5 juta kali kedua. 5 juta kali ketiga. Dijual. Karena kamu sudah mendapatkan batu ini, ayo kita cek batu sekarang juga. Mari kita lihat jade itu. Baik, Tuan Su. Sudah siapkan 10 jutamu? Siapa yang menang atau kalah? Belum tentu sama sekali. Batu ini. Benarkah ada giok di dalamnya? Anak muda, aku sudah bertahun-tahun memotong batu. Nggak mungkin ada apa-apa di sini. Dengar tidak? Bahkan tukang potong batu tidak percaya. Pak, tolong mulai dari sini potong sekali untukku. Ya ampun. Pak, gimana hasilnya? Ini sampah besar kan? Di dalamnya tidak ada apa-apa. Masa sih? Benar-benar cuma batu sampah? Sekarang kita kalah 10 juta. Sudah dibilang jangan beli. Nah, lihat kan jadinya, ditambah taruhannya. Totalnya harus ganti rugi 15 juta. Guru Yan, ini pertama kali salah. Kali ini kita hindari kerugian besar. Bukan barang limbah. Sudah muncul warna hijau, bahkan kualitasnya super top. Hijau kaisar. Nilai pasarnya setidaknya 100 juta. Tidak mungkin. Biar aku lihat. Ya Tuhan, benar-benar kualitas terbaik. Warnanya ini, kejernihan airnya ini. Bagaimana bisa batu jelek ini punya giok yang sebaik ini? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ya Tuhan, menukar 5 juta dengan 100 juta. Siapa sebenarnya Liang itu? Sepertinya kita menang taruhan. Kapan 10 juta datang? Tuan Wu, aku membayarmu. Hasilnya apa? Saya rugi 10 juta sia-sia. Berikan setengah dari uang ini. Judi batu tidak 100% menang. Ini semua ide bodoh kamu. Cepat pergi dari sini. Aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Tuan Wu, kalau kalah taruhan harus ngaku dong. Ya udah, transfer aja. $10 juta yuan sudah masuk rekening. Ini upahmu kali ini. Wah, lihat dong, 10 juta yuan. Iya, ini memang pantas untukmu. Itu bukan Tuan Chin? Kabarnya Tuan Chin datang pilih mitra. Tentu sajalah, Grup Su hari ini paling menonjol. Jade ini sangat berharga. Tuan Chin. Halo. Kapan ada orang di dekatmu? Ahli penilai barang antik yang hebat. Aku benar-benar terkesan padamu. Tuan Chin, sebenarnya grup Wu kami juga. Tuan Wu Dunia bisnis itu seperti medan perang, tapi cara yang terlalu tidak terpuji. hanya akan membuat orang memandang rendah. Kalian merebut ahli penilai dari grup sama sekali tidak aku sukai. Mitra kerja yang kami cari, kamu harus punya kemampuan kuat, loh, tapi juga harus melihat akhlaknya. Tuan Chin, mohon pertimbangkannya. Tuan Su, mari kita bicarakan detail kerjasama. Boleh, Tuan Chin. Grup Su tidak akan mengecewakan Anda. Iya. Ada apa dengan Anda? Penyakit lama saja? Bahuku terasa pegal dan nyeri. Aku belum nemu cara sembuh total. Waktunya aku tampilkan. Director Kin, aku tahu tempat pijat profesional. Ini juga mengurangi nyeri bahu leher. Mau coba tidak? Apa yang dia katakan benar. Teknik pijat di toko itu bagus. Kalau Direktur Su juga merekomendasikannya. Aku benar-benar ingin mencobanya. Lebih baik hari ini langsung pergi sekarang saja. Kebetulan aku suruh sekretaris bawa kontrak. Selesaikan semua detailnya. Tidak masalah. Lingkungan tempat ini memang bersih. Tapi ini terlalu sederhana sekali ya. Direktur Kin, tubuh Anda. Tidak boleh sembarangan disentuh orang lain. Anggur bagus tak takut gangguannya jauh. Direktur Su, panggil terapis pijat ajaibmu. Dia tidak jauh di ujung langit, tepat di depan mata kita. Jangan-jangan dia ya? Iya, teknik pijatnya sangat profesional. Direktur Su, jangan bercanda deh. Tubuh Tuan Kin sangat berharga.
Kami tidak sembuh. Masalah bahu dan lehernya. Apa kemampuan seorang bodyguard? Kapan ada pria di sini? Iya, pria dewasa memijat wanita. Pasti dia mau cari untung ya. Halo, Pak Kin. Ini adik saya, Liang. Keterampilannya lebih baik dari kita berdua. Sakit perut busu sebelumnya itu, adikku disembuhkan dengan pijat. Ini cara klasik menarik pelanggan. Kalian cuma ingin menjilat Bos Chin. Pak Kin, Anda tidak apa-apa? Bagaimana perasaan Anda? Pak Kin, Anda, apakah bahu kananmu lebih sakit? Setiap kali Anda mengangkat lengan biasanya, punggung Anda akan terasa tertarik, terasa pegal terus, dan sakit. Kamu kok bisa tahu sejelas itu? Kok kamu bisa tahu sejelas ini? Jangan pura-pura sakti di sini deh. Gejala-gejala ini, semua terapis bisa tebak kira-kira. Direktur Kin sudah lama menderita. Hanya lihat postur saja sudah jelas. Kamu pikir bisa lolos begitu saja? Kemampuannya lebih hebat dari terapis Swiss. Dia cuma cari alasan untuk untung. Pasti niatnya mau berbuat mesum. Bos Han, kenapa kalian pilih orang kayak gini? Bukan begitu. Kalian semua salah paham. Adikku bukan orang seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu sentuh Tuan Chin. Cepat rekam. Sebarkan di internet. Lihat bagaimana dia akan hidup nanti. Semua jangan salah paham. Adikku ingin bantu sakit Tuan Chin. Iya. Dengarkan penjelasan kami dulu. Xiao Zhang, tunggu. Tuan Chin, jangan sampai Anda dibohongi olehnya. Saya sekarang pergi panggil satpam. Saya merasa sepertinya benar-benar ada efeknya. Bahu saya jauh lebih nyaman sekarang. Apa? Mana mungkin? Sepertinya Benar-benar tidak sakit lagi. bahuku dan leherku sangat rileks. Bahu kananmu lebih enak daripada kiri ya. Titimu akan lebih nyeri dari biasanya. Tahan sebentar ya. Tuan Chin cuma mau pegang Anda. Jangan sampai Anda dibohongi olehnya. Tidak, saya merasa. Sangat nyaman. Masa sih? Benar-benar seajaib itu? Tadi sakit banget, keringat bercucuran. Sepertinya itu seorang pengaca. Mana ada yang secepat itu hasilnya. Bos Kin, ya, aku tidak bercanda soal ini. Teknik Lee yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Bos Chin, jangan percaya dia. Dia pakai pijat buat santai. Nanti setelah selesai pijat, Bisa jadi malah lebih sakit. kamu lupa terapis fisik dari Swiss. Apa yang dia katakan? Bahu lehermu perlu diobati. Bagaimana bisa dia menekan sembarangan? Ya, seorang pria teknisi tanpa nama. Mana bisa lebih hebat dari ahli? Aduh, mereka kerjasama buat promosi. Nanti kalau ada apa-apa, lihat aja gimana mereka beresinnya. Tidak, aku merasakan lenganku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sudah sembuh ya? Belum, sebentar lagi. Ini, Bos Chin, ayo pergi. Apa yang Anda lakukan ini? Maksud saya, teknik pijat pria ini memang bagus. Aku merasa sangat rileks. Berapa harganya? Saya mau tambah jam pijat. Tambah 1 jam lagi. Xiao Zhou. Pelanggan Chin Fei dapat bonus tambahan hadiah untuk grup Kin 51% saham dan kecerdasan bisnis tingkat tertinggi. Saham sudah masuk ke nama pemilik. grup Chin. 51% saham. Apakah aku pemegang saham terbesar? Tidak masalah. Masalah lehermu cukup sulit diatasi. Perlu 3 kali pengobatan. Boleh, Direktur Su. Kali ini benar-benar berkat kamu. Kamu sangat membantu saya. Masalah bahu leher selalu mengganggu. Saya sudah terlalu lama. Yang paling penting, Tuan Kin sehat. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kerja sama Chin dan Su. Kami grup Kin hanya ambil 20%. Kalian grup Su ambil 80%. Saya percaya pada kemampuan Direktur Su. Ya, baik. Grup Su kami tidak mengecewakan Anda. Iya ya. Direktur Kin, akhirnya ketemu Anda. Ternyata Anda ada di sini. Ini adalah rencana proyek baru kita. Silakan lihat dulu. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan di atasnya. Kita bisa segera memulainya. Biar saya lihat. Pak Chin, ini kan rencana bisnis inti grup kita. Kalau dilihat orang luar, rahasia bisnis bisa bocor.
Tidak apa-apa, Tuan Lee. Lanjutkan pijat di posisi yang tadi saja. Bagus. Tanda tangani, berikan pulpennya ke saya. Pak Qin, rencana ini ada masalah. Ada masalah? Iya, ada masalah. Apa yang kamu bilang ada masalah? Anak muda, kamu tahu siapa saya? Aku buat rencana bisnis 10 tahun. Kamu tukang pijat tanpa jas. Berani-beraninya mengomentari rencana bisnis saya. Pak Qin, sudah saya bilang, dia cuma mau cari perhatian. Tadi pura-pura bisa memijat, sekarang mau pura-pura paham bisnis. Aduh, Li Yang, ada beberapa hal. Tidak boleh bicara sembarangan. Rencana bisnis ini, kalau kamu tanda tangani, keluarga Qin akan rugi setidaknya 1 miliar. Xiaoyang, jangan bicara sembarangan. Iya, kamu salah bicara. Masalahnya bakal besar banget. Apa? Tapi, 1 miliar. saya juga sudah baca rencana ini. Tidak ada masalah apa-apa. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Bener banget. Rugi 1 miliar. Kamu cuma terapis pijat pria biasa. Berdasarkan apa kamu berani menilai? Nilai kita lebih dari 1 miliar. Rencana bisnis. Menurutku kamu cari perhatian di sini. Direktur Shu Perencana Emas Grup Qin. Proyek wisata, untung 500 juta. Kamu siapa sih? Berani-beraninya menilai rencana proyek ini. Dia sengaja mencari masalah. Tuan Qin, jangan percaya dia. Dia menipumu dengan pijat. Kamu sok tahu bisnis lagi. Dia tak bisa beli jas. Dia tahu apa tentang risiko bisnis. Anak ini terlalu sombong. Baru buka mulut, langsung 1 miliar. Dia beneran menganggap dirinya taipan bisnis. Kalau dia beneran sehebat itu, masih di panti pijit kecil ini. Xiaoyang, jangan bicara sembarangan. Ini kan proyek senilai 1 miliar. Kita jangan cari masalah. Bener, tanda tangani proposal project ini. Keluarga Qin akan rugi 1 miliar. Mana mungkin bisa rugi lebih banyak. Dari mana kamu tahu? Kamu cuma seorang teknisi, berani-beraninya berkomentar bisnis kita yang nilainya miliaran. Iya bener. Ini disetujui tim pemasaran kami. Ini bisnis untung pasti. Jangan ngomong sembarangan di sini. Xiaoyang, udah, jangan bicara lagi. Kamu cuma ngomong doang di sini. Kamu tahu di mana masalahnya? Kalau nggak bisa nyebutin, Diam aja. Buku project ini bisa saya lihat. lihat dari penampilannya, sepertinya bukan pura-pura. Tuan Qin, cepat tanda tangani dong. Jangan dengerin omongan anak ini. Nanti kesempatannya keburu hilang. Sama sekali tidak boleh ditandatangani. Kalau gitu, ceritakan di mana yang salah. Kalau salah ngomong nanti, Kamu harus tanggung jawab hukum loh. lihat di sini. Di sini. Semua ini salah semua. Apa? Mana mungkin ini? Cuma lihat sekilas langsung nemuin masalahnya. Kamu cuma seorang teknisi. Intuisimu ternyata tajam banget. Apa yang kamu tahu? Data ini dari tim kami. Berdasarkan hasil riset pasar. Kamu cuma tukang pijat. Ngerti apa sih kamu? Bos Qin. Dia hanya cari perhatian. Kemampuan profesional director Shu. Semua tahu Haicheng Mall Area. Rencana kerjanya nggak pernah salah. Aku lihat dia pakai nama kamu. Buat cari perhatian di sini. Ted, teknisi biasa berani sentuh bisnis kue besar ini. Bener-bener kodok pengen makan angsa. Tuan Lee, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi ucapan nggak boleh sembarangan. Kalau tidak bisa jelaskan, Bos Qin, kita pasti akan menuntut tanggung jawabmu atas pencemaran nama baik. Xiaoyang, dengar nasihat kakak ini. Udah jangan bicara lagi. Iya, ini bukan bercanda. Li Yang, hal ini jangan sembarangan dibicarakan. Tapi dia kelihatan sangat percaya diri. Jangan-jangan dia beneran ngerti. Tuan Lee, kamu tahu masalah di tempat-tempat ini? Kelompok konsumen utamanya adalah orang tua. Kamu hitung daya beli anak muda, setidaknya 50% pelanggan target akan hilang. Perhitungan biaya di sini. Hitung biaya transportasi sesuai standar kota. Bahan proyek diangkut dari luar kota. Biaya logistiknya 2 kali lebih tinggi. Selain itu, biaya penyimpanan dan kerugian. Mitra kerja ini, bulan lalu terbongkar kualifikasi palsu. Kerja kena gugatan. Jangan harap bisa untung. Reputasi grup Qin takutnya ikut hancur juga. Mana mungkin?
Mana mungkin? Detail-detail yang dia katakan ini, sampai aku pun tidak tahu. Kelihatannya tidak palsu. Apakah Xu Hai yang melakukan ini? Omong kosong semua. Proyek ini lolos cek ketat perusahaan. Setiap data ada sumbernya. Orang tukang pijat itu apa sih? Liang, proyek komersial punya proses audit ketat. Peluang salahnya sangat kecil. Kamu kok tahu semua ini? Data ini disembunyikan dengan cerdik. Tengah dokumen puluhan halaman. Tanpa membandingkan data asli secara teliti. Sama sekali tidak bisa terlihat. Pak Qin, jika Anda tidak percaya, bisa segera meminta pihak ketiga untuk melakukan audit dan verifikasi. Pak Qin, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia sedang memicu perselisihan. Benar sekali, Pak Qin. Direktur Xu adalah karyawan lama kami. Aku tidak akan lakukan hal ini. Lebih baik menganggapnya ada, daripada menganggapnya tidak ada. Jika benar, seperti Tuan Li bilang, begitu tanda tangan ini dicantumkan, perusahaan Qin akan mendapat masalah besar. Hayashi segera hubungi auditor pihak ketiga kami. Selidiki masalah ini sampai jelas. Baik Pak Qin, saya segera melakukannya. Pak Qin, percaya orang asing, Apalagi cuma seorang teknisi. kami tidak akan menyakiti perusahaan. Tuan Qin, saya periksa. Perhitungan biaya logistik, kualifikasi, mitra kerja, semuanya bermasalah. Ternyata, semua yang dia katakan benar. Xu Hai, kamu berani sekali. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Pak Qin, saya disesatkan oleh orang lain. Tuan Qin, saya salah tadi. Benar, ini pasti menjebak kita. Tuan Qin, tolong periksa dengan jelas. Ini tidak mungkin. Celah proposal ini tersembunyi sangat dalam. Rangkaiannya saling berkaitan erat. Jelas ini jebakan yang dirancang. Ingin bikin grup Qin krisis sekarang. Tuan Qin, Li, yang benar sekali. Kesalahan biasa tidak akan sekebetulan ini. Cek transaksi Sui Hai baru-baru ini. Mungkin akan ada petunjuk. Tuan Li benar sekali. Di belakang Xu Hai ini pasti ada masalah. Shaolin, periksa itu. Cek kontak tak wajah Xu Hai sebulan ini. Baik, Direktur Qin. Tinggalkan rencana proyek itu nanti. Direktur Qin, mengejar pengkhianat itu penting. Tapi yang paling penting adalah berhenti proyek ini untuk mencegah kerugian semakin besar. Kerangka dasar rencana ini cukup bagus. Hanya perlu sedikit perubahan. Bisa diubah menjadi proyek bagus yang menguntungkan. Direktur Qin, silakan lihat. Ya Tuhan, Bagaimana mungkin ini? Dia selesaikan revisi proyek dalam menit-menit. Menghindari semua resiko. Bahkan untungnya naik 30%. Bakal perencanaan terbaik pun tak bisa. Dia hanya seorang teknisi. Bagaimana dia begitu mahir perencanaan bisnis? Dia benar-benar jenius bisnis. Tuan Li, bagaimana Anda bisa melakukannya? sangat sederhana. Cukup ubah sedikit saja Luar biasa sekali. Untung aku sudah lebih dulu merekrutnya. perusahaan saya. Tuan Qin, Xu Hai, ketiga orang itu, sebulan lalu, saya ketemu eksekutif Tianhai. Kali ini, grup Tianhai ingin mengandalkan proyek beracun ini buat grup Qin terjebak badai opini dan keuangan. Apa? Kalian bertiga masih mau jelaskan apa? Ampun Tuan Qin, maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi. Mulai hari ini, kalian bertiga resmi dipecat. Aku serahkan ini pada penegak hukum. Tuan Li, tadi saya salah paham tentang Anda. Di kartu ini ada 1 juta. Ini imbalanmu untuk ubah proyek. Biaya pijat sudah termasuk. Wah, 1 juta. Ya Tuhan, Xiao yang baru datang ini lebih dari 10 tahun. Selama bekerja 10 tahun. Iya, dia kucing pembawa rezeki kita. Tuan Qin, 1 juta. Bukankah itu terlalu banyak? Sama sekali tidak terlalu banyak. Tuan Li tidak hanya berhasil menyembuhkan kronis saya yang sudah lama. Kita hentikan kerugian proyek ini miliaran. 1 juta. Aku bahkan merasa itu terlalu sedikit. Menurutku 1 juta itu tidak banyak. Oh iya ya. Ini kartu hitam eksklusif Hotel Haicheng. Ini sebagai tanda terima kasihku. Apakah Tuan Li tertarik untuk datang bekerja di grup Qin kami? Aku janji gaji tertinggi. Direktur Qin, Li, yang sudah resmi masuk bekerja di grup Su kami. Orang ingin naik lebih tinggi.
Pintu terbuka untuk Tuan Lee, yang merupakan bakat jenius seperti dia. Tidak bisa. Jangan biarkan dia mencuri Li Yang. Harus cari cara untuk memutus sepenuhnya niat dia itu. Dia sudah jadi pacarku loh. Apa? Pacar? Kapan hal itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Adik kecil kita hebat juga ya. Hanya beberapa hari saja sudah berhasil. Dia punya pacar, lupa kita. Sepertinya tidak. Oh, begitu rupanya. Tapi, usulanku masih berlaku. Gerbang kami terbuka untuk Tuan Lee. Terima kasih atas kebaikan Tuan Chin. Wah, kamu nih bocah. Setelah dapat perusahaan besar, kamu langsung lupa sama kita berdua kakak adik. Kamu harus tinggal di sini, bantu. Kita mengelola panti pijat. Aku tetap kerja di rumah sini. Baru gitu dong. Tuan Su, ayo bahas detail kontrak di luar sebentar. Baik. Kamu, besok datang tepat waktu ya. Untuk lapor diri. Aku mengerti. Li Yang, kapan kamu jadi hebat begini? Bahkan bisa bikin proposal perencanaan. Aku pernah belajar sedikit di rumah. Cuma tahu sedikit. Kamu benar-benar kerja di Su Group? Aku pastinya tetap utamakan bisnis panti pijat kita dulu. Berarti kakak tidak salah sayang kamu. Hei. Kak, apa-apaan ini kalian? Ini hadiah untukmu loh. Jangan goda Xiaoyang, Xiaotong. Kak, kalian menampung aku. Aku selalu ingat di dalam hati. Hari ini aku dapat gaji, jadi pulang kerja lebih awal. Kalian mau beli barang. Saya yang traktir. Kamu yang bayar semuanya. Aku yang bayar semua tagihan. Ayo pergi. Ini belanja tanpa lihat harga. Asik banget. Iya, kalau bukan karena Xiaoyang, kita nggak tega belinya seumur hidup. Barang yang semahal ini. Terus, kita mau kemana? Tanganku pegal banget. Kalau tanganku sudah pegal, ayo kita beli mobil buat transportasi. Kok kita bisa sampai di sini? Mobil di sini sangat mahal. Yang termahal mulai dari 1 juta. Iya, Xiaoyang. 1 juta yang kamu punya. Jangan sampai dihabiskan semuanya. Uang itu masih sangat berguna. Aduh, Tenang aja, uangnya pasti cukup. Ayo naik mobil pulang. 3 orang mau beli mobil ya? Semua merek di sini kelas atas. Harga mulainya dari 1 juta. Kalian mampu beli ya? Apa maksud ucapanmu itu? Memang itu maksudnya. Kalau tidak mampu membelinya, jangan buang-buang di sini. Waktu kita. Keluar, belok kanan. Ada halte bus. Lihat penampilannya. Paling mungkin datang manfaatin AC. Cuaca luar panas, mall dingin. Kira-kira dia baru dapat uang sedikit. Bawa pacar, pura-pura kaya. Nanti kita bilang gini, datang lagi lain waktu. apa sih yang kamu omongin? Sikap kamu ini apa-apaan sih, Xiaoyang? Ayo, kita pergi. Jangan terlalu peduli sama mereka. Kenapa kamu begitu yakin? Aku tidak mampu membelinya. Aku sudah banyak lihat orang sepertimu. Pria bawa wanita ke toko. Aku kasih tahu kalian. Ini bukan tempat kalian mampu belanja. Cepat minggat. Yang ini. Dan yang itu. Ketiganya aku beli semuanya. Apa? Kamu tahu harganya? Mana mungkin kamu mampu beli semuanya? Kamu, pemuda ini kelihatannya sangat jujur. Kenapa malah terus bicara omong kosong? Jaga gengsi. Ini terlalu berlebihan. Tunggu dan lihat saja. Kalau nanti dia tidak ada uang, baru benar-benar memalukan nanti. Xiaoyang, Tuan Qin cuma memberi kamu 1 juta. Mana mungkin mampu beli 3 mobil? Ayo kita cepat pergi, jangan bercanda lagi. Kita tidak butuh 3 mobil, kan? Tenang saja kak. Aku punya uang. Punya uang? Mobil Mercedes-Benz G-Class ini, 1 unit Porsche 99, 1 unit Rolls-Royce Cullinan. Total keseluruhannya 20 juta. Kamu bisa bayar penuh? Kamu tahu aku tidak mampu beli? Kau beli tunai hari ini? Ketiga mobil ini. Aku akan berlutut sekarang juga. Tidak perlu sampai berlutut. Tapi, kalau aku ambil ketiga mobil ini, aku mau ganti orang layan aku. Ganti orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Kalau kalian terus mengganggu seperti ini, bisnis kami, sekarang aku panggil satpam untuk mengusir kalian semua keluar. Kamu miskin tapi sok kaya, benar-benar tidak tahu diri. Beli 3 mobil mewah secara lunas. Pikir ini beli sayur murah aja? Aku lihat sebentar, bagaimana nasib mereka kalau satpam datang. Ada apa? Rame banget. Patang, datang tepat waktu. Ada orang bikin rusuh di sini. Dia bilang mau beli secara lunas. Ketiga mobil termahal di showroom kami.
Wah, wanita cantik di kota besar. Cantik sekali. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli mobil. 3 mobil di showroom. Saya ambil semuanya. Tuan Tang, orang ini datang mengganggu. Zhang Qiang, pelanggan adalah Tuhan. Kalau lain kali sikap pelayananmu masih seburuk ini, kamu tidak perlu datang kerja lagi. Pak Li, bagaimana Anda mau membayar? Gesek kartu. Pembayaran berhasil. Masa mungkin pembayaran berhasil? 20 juta. Dia tiba-tiba bayar 20 juta sekaligus. Masa mungkin? Xiao Yang, kapan kamu jadi kaya gini? Iya Xiao Yang, bukannya Bos Jin cuma kasih kamu 1 juta? Sisa uangnya dari mana? Kamu tidak melanggar hukum. Tidak boleh gitu. Kak, adikku tidak pernah melanggar hukum. Uang ini sumbernya sah. Astaga, 20 juta dikeluarkan begitu saja. Ini bukan anak kaya tersembunyi kan? Sangat kaya sekali. Beli 3 mobil mewah sekaligus. Blink pun tidak. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin mampu membelinya. Mobil yang semahal ini. Aduh, tadi saya yang melayani dia. Komisi ini pasti jadi milik saya. Komisi jutaan loh. Sekarang saya bisa ambil mobilnya kan? Tentu saja Pak Li. Ini kunci ketiga mobilnya. Silakan simpan baik-baik. Selain itu, ini kartu nama saya. Nanti kalau ada keperluan apapun, bisa hubungi saya kapan saja. Beberapa karyawanmu, penglihatan mereka buruk sekali. Saya sarankan kamu lebih banyak melatih sikap pelayanan mereka. Anda pemilik mobil terhormat kami. Saya akan memberinya sanksi sekarang juga. Zhang Qiang mulai hari ini diturunkan dari supervisor jadi sales biasa. Bonus bulan ini dipotong seluruhnya. Patang, saya salah. Saya tidak berani lagi. Saya yang merendahkan orang lain sembarangan. Menurut saya Patang agak kurang darah dan tenaga ya. Mau kepijat bareng aku? Malam ini pergi pijat. Jangan-jangan dia mau aku temani dia. Tapi dia muda dan ganteng banget. Dan juga kaya raya. Kalau beneran bisa deket sama dia, hidupku tak akan kekurangan makanan. Boleh, malam ini aku mau coba keahlianmu. Bagus, nanti suruh dia tambah jam. Kak, ayo pergi. 3 mobil ini beneran milik kita? Tentu saja. Kalian berdua masing-masing dapat 1. Kalau gitu, aku mau Porsche ini. Xiao Yang, nanti uang ini jangan dibelanjakan sembarangan gini. Uang ini ditabung buat nikah nanti. Aduh, apa sih itu? Kita jadi istrinya Xiao Yang. Kak, jangan bercanda sama aku. Iya, Butang. Malam ini kamu harus datang ya. Aku tunggu kamu. Tenang, aku sebentar lagi berangkat. Nona Tang. Silakan lewat sini. Nona Tang, kamu tinggal berbaring di sini aja. Kita, Tidak ngobrol sebentar dulu, langsung ke intinya saja. kita bisa Sambil lakukan. sambil ngobrol. Sambil lakukan, sambil ngobrol. Ini terlalu cepat dong. Kita lakukan di sini saja. Kamu mau kemana? Baiklah. Hei, santai saja. Bukannya dia mau lakukan hal semacam itu. Sangat nyaman sekali. Gimana? Aku tebak selama ini. Perut bawahmu terus nyeri, ya? Bagaimana kamu tahu? Yang saya punya ini adalah keahlian pijat turun-temurun. Sekali dipijat langsung tahu. Setelah kamu selesai dipijat kali ini, Xiaofu tidak akan sakit. Ajaib banget. Cuma pijat bisa menyembuhkan penyakit. Kamu rasa perut bawahmu hangat sekarang? Nyaman banget. Iya, sangat nyaman. Ternyata yang kamu maksud lakukan tadi. Ternyata itu pijat ya. Kalau bukan begitu, kamu kira apa? Aku juga pikirnya pijat dong. Beneran gak sakit sama sekali lagi. Teknik pijat kamu ini terlalu ajaib. Sudah selesai ya? Kamu mau tambah jam pijat nggak? Tambah. Harus tambah. Pijat aku 1 jam lagi. Oke. Tang Xiaofei berhasil tambah jamnya. Dihadiahi kemampuan meramal pasar saham. Kamu bisa prediksi pergerakan saham besok.
Kemampuan meramal pasar saham. Kalau ini main di pasar saham, nggak perlu khawatir seumur hidup. Mulai sekarang, perut kamu nggak akan sakit lagi. Makasih banyak ya, Li Yang. Sama-sama. Kamu punya pacar nggak? Kenapa kamu tanya aku soal ini? Kalau kamu tidak punya pacar, gimana kalau kita coba bersama? Aku masih... Pikirkan dulu, aku belum memutuskan. Ini kartu nama eksklusif milikmu. Harus disimpan baik-baik ya. Niat baik, Nona Tang. Saya hargai sepenuhnya. Terima kasih. Kalau begitu, aku tunggu kabarmu. Halo, Liang. Cepat datang, perusahaan ada masalah? Oh, oke. Aku segera ke sana sekarang. Apa yang terjadi? Aku suruh Kian Mei kelola rekening. Dia sembunyi-sembunyi pakai uang perusahaan buat saham. Sekarang semuanya rugi habis. Dewan direksi sekarang sangat tidak puas. Sekarang banyak proyek menunggu dana uang ini. Begitu rantai modal putus. Perusahaan setidaknya rugi 10 miliar. Rugi lebih dari 10 miliar? Tuan Su, aku ditipu Zhao dari Tianhai Group. Dia bilang, investasi saham grup Xinhui pasti tidak akan rugi. Tuan Su, kabarnya grup Su kalian kekurangan dana. Oh, namaku Zhao Feng. Sekarang, grup Su berutang 1 miliar pada grup Tianhai. Seharusnya sudah waktunya dibayar, kan? Grup Tianhai? Aku ingat dalam jebakan grup Qin adalah mereka. Zhao Feng, kalian menjebak kami. Aku akan membayar pinjaman itu. Tapi butuh waktu. Tuan Zhao, kamu dulu bersumpah investasi ini pasti untung. Sekarang investasimu rugi. Apa hubungannya dengan aku? Jual saham grup Su padaku. Karena kita punya kenangan lama, aku akan menyisakan sedikit untukmu. Kalau tidak, beberapa hari lagi, nanti proyek kalian kehabisan dana. Saham itu tidak akan berharga lagi. Kalau bukan karena kau menghalangiku, uang ini tidak terjebak. Ini sama sekali bukan salahku. Orang-orang di perusahaan kalian sendiri serakah menggelapkan uang perusahaan untuk bermain saham. Akhirnya rugi sampai habis tak bersisa. Hari ini pilihannya adalah membayar utang atau mengalihkan saham. Kamu pilih sendiri. Kalau tidak, jangan keluar dari sini. Aku kira harganya berapa tadi? Bukankah cuma 1 miliar saja? Bos Su, aku bantu kamu. Apa? Kamu muncul dari mana? Kamu tahu 1 miliar berapa? Kupikir otakmu kemasukan air ya? Betul sekali. Bahkan Warren Buffett, dewa saham itu, tak berani hasilkan uang. Aku adalah pengawal pribadi Bos Su loh. Seorang pengawal. Juga berani bicara di sini. Omong kosong sebesar itu. Li Yang, ini bukan main-main loh. 1 miliar. Akun perusahaan hanya punya 10 juta. Bos Su, jangan percaya dia ya. 1 miliar bukan jumlah yang kecil. Kalau 10 juta tersisa, juga rugi kita benar-benar tamat. Orang ini hebat. Tapi bermain saham dan mengerjakan proyek itu benar-benar dua hal yang berbeda. Iya, ini lubang 1 miliar. Ya, mendapatkannya kembali dalam 1 hari. Mana mungkin? Ya sih. Li Ang, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi ini, Kekurangan dana 1 miliar. Dapatkan kembali dalam beberapa jam. Bagi orang lain itu benar-benar mustahil. Tapi bagi saya sih, Bos Su, percaya padaku sekali saja. Aku akan cari cara buat akunku. Sekarang jam 10 pagi. Sampai penutupan bursa saham sore nanti. 5 jam lagi. Cukup sudah. ini mana mungkin? 3 jam. Ini benar-benar tidak mungkin. Ya, Li Yang, jangan bilang 5 jam, bahkan 30 jam sekalipun. Kamu ubah uang. Mengubah 10 juta jadi 1 miliar. Anak muda. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan itu. Zhao Feng, nama saya, tulis terbalik. Tapi, kalau sampai rugi, grup Su milik kalian. Pasti tamat tanpa jalan keluar. Bos Su, grup Su kalian kehabisan orang? Malah nyari bodyguard buat main saham. Bos Su, percaya sama saya. Perusahaan pasti bisa diselamatkan. Bos Su, soal ini memang. Salah saya. Tapi jangan andalkan harapanmu pada seorang bodyguard. Iya,
Bodyguard ini bisa main saham lagi? Ini terlalu tidak masuk akal. Kalaupun bisa, hanya dalam 3 jam singkat. Mana mungkin dapat untung 1 miliar? Haruskah percaya sama Liang? Kalau diingat kembali sejak kenal dia, semua yang dia katakan kini terbukti benar. Dia tidak pernah bohong padaku. Baiklah. Saya bertaruh dengan kalian. Kalau kamu bisa hari ini mendapatkan 1 miliar dari 10 juta. Kalian berutang pinjaman ke grup Tianhai. Aku yang putuskan, kurangi 500 juta. Tapi kalau tidak bisa mendapatkannya, kalian harus membayar saya 2 miliar. Kasu, berani tidak? Ya, Su. Setuju saja, saya punya cara. Liang, kamu benar-benar punya cara? Percaya padaku. Baik ya. Apa? Direktur Su, apakah Anda gila? 2 miliar loh. Kalau kalah nanti, grup Su pasti bangkrut dan dilikuidasi. Pak Su, pikir dulu ya. Anda mempertaruhkan nasib seluruh perusahaan loh. Perkataan pengawal itu, bagaimana bisa dianggap serius? Dia bantu Direktur Qin ubah rencana. Kita semua tahu itu. Tapi bermain saham itu lain. 100 kali lipat dalam 3 jam. Ini lebih sulit dari lotre utama. Masih susah ya? Iya. Kak Su, kamu berani banget setuju. Menurutku, kamu sudah gila karena terdesak. Berani-beraninya percaya sama seorang bodyguard. Anak muda. Kamu tahu, apa artinya dana 100 kali lipat? Bahkan trader top di Wall Street nggak berani ngomong besar kayak gitu. Kak Su, aku dari kecil lihat kamu tumbuh dewasa. Tapi taruhan konyol seperti ini, aku nggak akan pernah setuju. Kita nggak mungkin pertaruhin harta ke bodyguard. Para direksi sekalian, kalau kita kalah taruhan kali ini, semua kerugian akan aku tanggung sendiri. Aku jual semua sahamku untuk hutang. Buka akun trading. Kian Mei, urusanmu kita selesaikan nanti. Segera ambil 10 juta perusahaan. Semuanya ke akun trading. Busu, sudah selesai. 10 juta, beli semuanya. Heijin Farmasi. Apa? Beli saham paling sampah ini? Ini hampir dihapus dari pasar. Apa kamu gila? Gila. Apa dia gila? Saham ini baru diselidiki kemarin. Hari ini pasti jatuh bebas. Beli masuk sama saja cari mati. Memasukkan 10 juta yuan ke dalam. Habis cuma dalam hitungan menit. Aku tidak salah lihat kan? Anak ini benar-benar awam soal saham. Tidak bedakan saham. Kak Su, perusahaan kamu ini bakal hancur total. Kenapa Tuan Su percaya bodyguard? Ini kan menggali kubur sendiri loh. Iya, Liang. Benar-benar ada harapan? Percaya sama aku. 1 menit lagi. Harganya akan naik 10 kali lipat. 10 kali lipat? Cuma saham sampah begini? Mimpi saja kamu. Aku mau lihat saham sampah ini. Bagaimana caranya naik 10 kali lipat? Harus memindahkan uangku juga ke dalamnya. Masih bisa untung 1 yuan. Buka 1 rekening pribadi lagi untukku. Pindahkan semua uangku ke dalamnya. Saham ini kan saham sampah loh. Uang kamu sendiri. Ikuti kata aku. Rekun pribadi sudah selesai dibuat. 90 juta. Kamu gila. 90 juta. Kamu gila. Kamu menyerah begitu saja. Pakai uang sendiri buat main sandiwara. Saham ini melanggar aturan kemarin. Ini bisa dihapus kapan saja. Kamu masukin 90 juta ke dalamnya, apa bedanya buang ke api? Kamu gila. Uangmu sendiri, boleh kamu buang. Malah bawa grup Su ikut hancur. Kasu, suruh dia kembalikan uangnya. Kalau terlambat lagi, nggak akan sempat. Apa mungkin Liang mau selesaikan itu? Bosu, turun lagi. Ya, turun lagi 5%. Baru sebentar, rugi 500 ribu. Turun lagi 5%. Uang tidak cukup. Masih ada 30 detik. 30 detik. Apa yang bisa 30 detik? Bisa bikin saham sampah ini naik. Habis deh. Kak Su, grup Su bakal hancur total nih. Salah deh. Naik dong. Malah naik besar banget. Kok malah naik besar gini? Kau Kok naik secepat ini sih? naik. Beneran mulai naik loh. Cuma dalam 10 detik naik 20%. Mana mungkin? Kemarin masih dalam penyelidikan resmi. Kok hari ini naik besar banget? Pasti ini ada masalah di sistem. Ini bukan kesalahan sistem. Aku lihat
kabar obat baru. Aku juga lihat itu. Bahkan sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Ini mengatasi penyakit sulit. Wah, kabar baik besar banget. Ini kabar baik yang besar banget. Kok bisa sekebetulan ini? Gimana sih anak ini bisa tahu? Beneran naik loh. Gimana bisa insting Liang? Sakurat ini? Wah, Ini ajaib banget sih. bisa diprediksi sampai segini. Tuan Lee, apa kamu punya informasi internal? Ya Tuhan. 10 juta, sekarang jadi 100 juta. 100 juta. Ini tidak mungkin. Naik. Beneran naik loh. 10 juta berubah jadi 100 juta. Ini mana mungkin? Hanya dalam waktu 1 menit. Untung bersih 90 juta. Pak Su, ini luar biasa banget. Sama sekali tidak terpikir. Liang beneran tidak menipu aku. Tuan Zhao, saham ini adalah saham sampah. Sekarang kelihatannya saham sampah ini Tampaknya, menjadi sangat berharga loh. Cuma 100 juta doang. Masih ada 900 juta. Aku lihat gimana kamu bisa untung. Investasikan 10 juta di saham ini. Mengerti? Aku juga harus investasikan sedikit. Likuidasi semua saham sekarang. sekarang harganya sedang melonjak naik pesat. Likuidasi sekarang. Dengarkan aku. Likuidasi semuanya untukku. Aduh. Apa? Bahkan untung bersih 120 juta. Apa? Untung bersihnya sampai 120 juta? Jual semua saham milikku. Satuan, puluhan, ratusan, jutaan. 100 juta, 100 juta. Ini gimana bisa disebut main saham? Ini jelas-jelas cetak uang. Seharusnya aku juga ikut tadi. Iya. Kalau uangnya kita masukkan tadi. Uang sisa hidup kita sudah ada. Tidak disangka sama sekali. Perusahaan kami punya bakat seperti ini. 10 juta berubah jadi 100 juta. Seluruh kota Haicheng kurang ada trader seperti ini. Tuan Zhao, 100 juta. Masukkan uang sekarang. Sudah terlambat. Ah, Sudah telat? Sama sekali tidak telat. Bull market ini harus dipegang lama. 10 detik lagi saham ini akan turun. Tidak mungkin. Perusahaan ini baru buat obat baru. Setidaknya naik 3 hari. Kamu lihat nggak harganya naik sekarang? Menurutku kamu ya, hanya kebetulan saja kamu menemukannya. Saham ini. sudah turun. Sekarang harganya turun gila-gilaan. Tidak mungkin. Pak Zhao, harganya benar-benar turun. Sudah turun 20%. Bagaimana mungkin ini? Baru saja meluncurkan obat baru. Ini adalah berita bagus yang menguntungkan. Bagaimana bisa turun secepat ini? Pasti ada yang short selling jahat. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana bisa turun secepat ini? Cepat tarik kembali uangnya. Pak Zhao, sudah terlambat. 10 juta, sekarang tinggal 1 juta. Apa? 1 juta. Prediksi saham naik turun seakurat ini. Kemampuan seperti ini benar-benar luar biasa hebat. Bos Su, kamu bilang dia cuma pengawal pribadimu. Li Yang, mana mungkin itu? Baru saja naik 10 kali lipat. Mana mungkin bisa turun begitu saja? Gimana aku tahu? Saham ini sudah lama aku pantau. Cuma saja, beberapa orang terlalu serakah. Jadi akhirnya rugi sampai habis semua. Bos Zhao, sekarang jarak penutupan bursa masih ada 2 jam lagi. Sisa lebih dari 700 juta. Taruhan yang tadi kita bicarakan. Masih berlaku kan? Berlaku. Anak ini pasti cuma beruntung saja. Lain kali sih belum tentu seberuntung ini lagi. Semua posisi dijual bersih. Semua beli penuh saham LV Tong Technology. LV Tong Technology. Saham ini turun lebih dari sebulan. Masa sih? Tadi dia cuma kebetulan saja. LV Tong Technology tidak boleh dibeli. Uangku sampai sekarang masih terjebak di LV Tong. Dengarkan aku. Aku jamin 1 miliar ini. Hari ini kita pasti dapatkan kembali. Baik. Kian Mei. Investasikan semua uang ke LV Tong Technology. Baik. Bos Zhao, kita ikut lagi? Tidak bisa ikut lagi.
Sekarang gerakan 10 juta perusahaan. Nanti sulit menjelaskan ya. Kalau kalah nanti, Dewan Direksi tidak akan memaafkanku. Ya Tuhan, baru saja ditanam, harganya langsung naik. Sudah naik 2 kali lipat, 100 juta menjadi 200 juta. Likuidasi, lalu beli saham ini. Likuidasi lagi, lalu beli saham ini. 10 juta, bahkan menjadi 1,3 miliar. Sekarang aku punya miliaran di rekeningku. Liang, kamu sangat hebat. Dia benar-benar dewa saham. Tadi saya ikut menanam sedikit. Untung kecil sekitar 100.000 yuan. Saya juga. Sekarang, sudah 1,3 miliar. Kamu kalah. Anak ini, kok bisa aneh banget gini? Kalah 500 juta yuan begitu saja. Zhao Feng, 500 juta yuan. kami akan transfer ke rekening Tianhai. Kamu bikin grup kami rugi banyak. Perhitungan ini pasti akan saya urus sampai selesai. Saya mau lihat saja nanti. Apakah lain kali kamu masih punya keberuntungan sebaik ini? Hei, luar biasa. Iya, ternyata beneran berhasil menyelamatkan perusahaan. 2 orang direktur. Sekarang sudah tidak ada masalah kan? Pak Su, karyawanmu hebat sekali. Liang, ikut saya ke kantor. Saya harus berterima kasih ke kamu. Kamu bantu perusahaan lewati masa sulit. Kamu mau hadiah apa? Minta saya. Juga boleh. Pak Su, jangan gini dong. Kenapa? Tubuh saya tidak bagus ya? Tidak. Bukan maksud itu. Pak Su, saya angkat telepon dulu. Halo? Xiaoyang, cepat pulang. Zhao Hu bawa orang ke toko. Kemarin kita belum berhasil menaklukkan dia. Dia berani datang lagi. Kak, aku segera kembali. Bos, susu. Kakak perempuanku menyuruhku pulang. Ada keadaan darurat di toko. Ada apa? Ada orang mengacau di toko. Aku harus segera pulang. Hei, siapkan mobil untukku. Aku mau pergi ke panti pijat. Lalu, gua akan patahkan lengannya. Zhao Hu, jangan keterlaluan. Sekarang ini masyarakat yang berlandaskan hukum. Di kota Guan, siapa yang tidak menghormati Shu Tian? Kalian melukai saudara-saudaraku. Haruskah kalian beri aku penjelasan? Tuan Tian, Tuan Tian itu apa sih? Kamu itu apa sih? Anak ini sombong banget. Berani bicara begitu ke Tuan Tian. Iya benar. Tuan Tian. Dia dilindungi oleh grup Su. Tuan Tian. Anak inilah dia. Kemarin dia yang mematahkan lenganku. Kamu berani datang sendiri? Shu Tian berpengaruh. Dia punya banyak preman di bawahnya. Iya, Xiaoyang. Kalau perlu, kita laporkan polisi. Toko ini berani menyinggung Tuan Tian. Iya, menyinggung Tuan Tian di sini. Toko ini gagal buka. Ya, dia buat keributan di toko. Aku hanya membela diri secara sah. Kamu mau cari masalah lagi sekarang? Hari ini, kamu sujud dan hormat pada Zhao Hu. Bayar biaya pengobatan 1 juta rupiah. Hari ini kamu tidak bisa keluar dari toko ini. Kalian semua sampah, ya? Xiaoyang, jangan bertindak gegabah. Jumlah mereka lebih banyak. Kita tidak bisa melawan mereka. Iya, jangan lukai dirimu sendiri. Kemarin kita kalah malu. Kali ini, gua akan patahkan lenganmu. Aduh, tidak mungkin. Hanya dengan kalian para pecundang ini, berani-beraninya mau ngatur gua. orang ini kok hebat banget sih. Kakak Hu ditendang sampai terbang. Ini tidak mungkin. Siapa orang ini sebenarnya? Berani lawan anak buahku? Udah bosen hidup ya. Di Guancheng berani lawan Tuan Langit. Toko ini kayaknya nggak buka besok. Kalian berdua, ayo serang. Aku nggak percaya bocah ini beneran.
sehebat itu. Xiao Yang, hati-hati. Berhenti. Bos Su kenapa datang? Apa jangan-jangan kerjasama kita udah ada kabar? Diam. Gak lihat Bos Su datang? Bos Su, kenapa Anda datang? Apakah sebelumnya saya minta kerjasama? Sudah Anda pertimbangkan? Atau bocah ini juga buat Anda kesal? Anda tenang saja. Hari ini aku akan mengajarinya pelajaran. Aku pergi kerjasama. Berarti toko ini bakalan tamat dong? Ya, dia tak bisa lawan grup Su. Kerjasama. Kamu bawa pisau gini? Nggak ada. Bos Su, Anda salah paham. Aku cuma main-main sama mereka. Bercanda doang. Aku dengar kamu mau bunuh dia. Bos Su, Anda. Kamu bukan datang untuk kerjasama. Jadi, aku datang untuk minta keadilan untuk orang ini. Orang Anda? Masa sih anak ini? Iya, orang ini adalah pacarku, Shu Tian. Kalau kamu berani sentuh dia, seberapa besar nyali kamu? Apa? Orang ini ternyata pacar Anda? Ini? Tidak mungkin. Kamu bercanda kan? Dia cuma tukang pijat rendahan. Aku tidak salah dengar kan? Presiden grup terbesar terkemuka di Haicheng. Ternyata punya pacar tukang pijat. Iya, benar. Pantas saja Bos Su datang sendiri. Ternyata demi pacarnya. Shu Tian ini benar-benar nekat. Kakak sudah maju, kamu belum berani, sekarang jadi pacar orang lain ya. Apa yang kamu omongin sembarangan? Apa kamu gak suka, Xiaoyang? Aku gak gitu dong. Apa? Kenapa pakai alasan ini lagi? Kamu pikir kita gak cocok ya? Nggak berani. Saya yang salah menilai orang hebat. Kamu berani sentuh pacar aku. Masalah hari ini, kamu harus kasih penjelasan ke aku. Apa yang ditakutin sih? Ayo lawan mereka habis-habisan. Aduh. Kamu anak brengsek. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyinggung Bos Su? Lawan habis-habisan. Bagus sekali. Mulai hari ini, grup Su milikku akan memblokir sepenuhnya semua bisnis kamu, Shu Tian. Aku bicara pasti ditepati. Bos Su, kakak besar. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Saya yang salah menilai orang hebat. Aku nggak seharusnya datang sini. Kamu bukan cuma salah. Kamu takut ya? Kalau aku tahu Om ini pacarmu, Bahkan diberi 100 nyali pun, aku nggak berani ribut di sini. Kamu datang kerusuhan hari ini. Bahkan coba menyerang orang lain. Perkara ini tidak akan semudah itu diselesaikan. Shu Tian kali ini gagal total. Iya ya. Wah, toko ini koneksi kuat. Ternyata didukung oleh grup Su. Saya bersedia mengganti rugi. Aku ganti rugi 1 juta. Apakah saya butuh 1 juta darimu? Kalian berdua. Bawa dia kembali. Serahkan ke polisi untuk ditangani. Tuan Su. Tuan Su, tolong periksa sekalian semua aset yang terdaftar atas namanya. Li Yang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kapan saya jadi pacar kamu? Waktu Tuan Jin masih ada sebelumnya. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Kamu serius? Aku serius. Lagi pula, hari ini, kamu harus memijat aku sekarang. Kalau gitu, Aku tunggu kamu di dalam ya. sangat nyaman. Aku merasa tubuhku semakin ringan. Tentu saja. Teknik pijat warisan keluarga. Aduh, otot bahumu udah kaku banget. Biasanya lelah ya. Enak banget. Ayo, aku pijat pinggangmu sebentar. Ini bagus buat kamu. Aduh, agak gatal. Aku tarik bajunya sedikit. Kulitmu putih banget sih. Satu jam. Pijatannya udah selesai. Mau tambah jam nggak?
Iya, tentu mau. Ping. Pelanggan Sujin, misi berhasil diselesaikan. Hadiah. Teknik judi tingkat dewa. Bisa prediksi judi dengan akurat. Kamu kuasai teknik top dan kendali probabilitas. Apa teknik judi? Zaman sekarang, butuh teknik judi. Ada gunanya apa? Kenapa melamun sih? Nggak kok, aku pijat kamu. Apa kamu merasa hal menjadi pacarku ini? Aku belum konfirmasi dengan kamu. Astaga, ciuman pertamaku. Halo, Kiao Kiao. Ada apa? Apa? Aku segera ke sana sekarang. Ada apa? Adikku dijebak di kasino bawah tanah. Dia pertaruhkan semua 5% saham grup Su miliknya. Lalu, aku ikut kamu pergi. Siapa tahu, aku bisa bantu. Oke deh. QQ. Kenapa kamu jatuh ke tangan mereka? Kak, aku temenin temen datang. Baru duduk sebentar, Zhang Chao datang ngajak ngobrol. Dia mau main denganku. Temanku juga nipu aku main. Main-main terus, aku jadi semangat banget. Kata dia mau taruhan besar sekali. Aku nggak tahu kenapa. Aku keluarkan 5% sahamku. Kak, dia pasti curang waktu main. Makan boleh sembarangan, tapi bicara nggak boleh sembarangan. Di meja judi, kalah harus terima. Kamu kalah ya harus ngaku kalah. Malah tuduh aku curang. Waktu dia menang nggak mau pergi. Kalah malah bilang orang lain curang. Nggak tahu malu ya? Iya bener banget. Zhang Chao. Adik perempuanku masih kecil, belum paham apa-apa. Saham ini. Aku tebusnya 2 kali lipat. Kamu tentukan harganya. Jujur saja, saham ini tidak berguna buatku. Tapi, sudah ada yang menawar 100 juta untuk membeli 5% saham ini. Grup Tianhai. Betul sekali. Ternyata Tianhai Group yang melakukan ini. Aku punya 10 miliar di sini. Mari kita bertaruh sekali. Kalau aku menang, 5% saham ini dikembalikan kepadaku. Kalau kamu yang menang, 1 miliar ini, kamu bawa pergi semuanya. Bagaimana? Apa? Apa? Anak muda, kamu tahu setinggi apa 1 miliar? Hanya pakaian murahanmu ini. Berani kamu taruh 1 miliar denganku? Bro, pamer kebohongan pun tidak persiapan dulu. Kami kelola kasino ini puluhan tahun. Belum ada yang bertaruh 1 miliar sekaligus. Hei, siapa pria ini sih? Begitu berani bicara sombong. Bahkan anak kaya top di Haicheng. Berani juga bertaruh 1 miliar? Tuan Su, siapa orang ini? Bicaranya sombong banget. Saya pengawal Tuan Su. Pengawal? Seorang pengawal. Berani bertaruh 1 miliar denganku? Kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Tuan Su. Lebih baik jangan ikut dia gila. Hati-hati. Rugi besar total. Liang, jangan gegabah. Ini kasino. Bukan pasar saham. Kalau-kalau mereka main curang. 10 miliar ini sia-sia semua. Percaya padaku. Baiklah, kalau begitu kamu begitu yakin banget. Kita cek dana dulu deh. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, saham ini harus jadi milikku. Kamu harus berlutut sujud padaku. Boleh. Saldo kartu bank 1,3 miliar yuan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa itu? 1.300 juta? Aku seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini loh. Astaga. Orang ini sebenarnya siapa sih? Iya, ini taruhan besar dunia loh. Sekarang, mau taruhan atau tidak? Liang Zhang Chao. Keahlian curang mereka sangat hebat. Jangan kamu bertaruh dengannya. Iya, Kak Yang. Tadi aku juga begitu saja masuk tertipu oleh dia. Kalau ini menang, 5% saham Su itu semua milikku. 1 miliar ini juga milikku. Anak ini kelihatan kayak bodoh saja. Uang datang, ambil saja. Baiklah, karena kamu sangat ingin bertaruh. Kalau gitu aku main bareng kamu. Begini, kita main Texas Hold'em saja. 1 ronde untuk menentukan kemenangan. Chip taruhan 1 miliar.
5% saham itu. Gimana? Tidak masalah. Kalau gitu, mulai saja. Silakan. Silakan potong kartu. Saat tadi memotong kartu, aku sengaja menghafal urutan kartunya. Dia cuma punya 20 maksimal. Mau lawan sepasang as milikku. Benar-benar tidak tahu diri. Anak muda, jangan berlama-lama lagi. Buka kartumu. Kartu di tanganmu poinnya kecil ya. Menyerahlah. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Betul sekali. Pocket S, milik kakak Zhang. Di Texas Poker, itu kartu terkuat. Jangan buang waktu di sini. Cepat menyerahlah. Benar-benar memalukan. Tidak punya kemampuan sama sekali. Kamu berani datang ke kasino? Aku tahu dia tidak mengerti teknik judi. Zhang Chao hafal kartu. Sudah terkenal. Dia pasti tahu urutan kartunya sekarang. Babak ini pasti menang. 1 miliar yuan loh. Baru sebentar saja. Sudah habis kalah. Kenapa aku harus menyerah? Li Yang. Zhang Chao sangat hebat menghafal kartu. Sepertinya kita tidak bisa menang selagi belum pasang taruhan. Yang Ge, jangan bertaruh. Aku bisa menang semua permainan kartu. Dengan kemampuanmu saja mau menang? Aku tambah taruhan 50 juta, berani ikut tidak? Lihat sikap Zhang Chao. Peluang menang sangat besar. Li Yang, apakah kamu berani ikut? Li Yang, jangan ikut taruhannya. Aku pasti menang. Kenapa tidak ikut? Aku all in. 100 juta. Apa? Tambah lagi 100 juta. Kamu pasti gila. Aku tahu dia bodoh. Kemampuan Zhang Chao menghafal kartu sudah sangat terkenal. Kali ini Zhang Chao pasti menang. Hanya masih pura-pura bertahan. Nanti takutnya bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia kalah. Li Yang, kamu benar-benar yakin? Kak Yang, kalau kita kalah, ini 1,1 miliar loh. Tidak apa-apa. Percaya padaku. Aku tambah taruhan lagi 200 juta. Berani ikut tidak? Jangan pura-pura tidak tahu padaku. Tadi saat aku memotong kartu, ingat dengan sangat jelas. Kamu paling cuma sepasang kartu kecil, kau mau main psikologi denganku? Lihat kan? Jack hati merah. Aku punya sepasang A, ditambah Jack jadi 2 pasang. Apa yang kamu punya lawan aku? Aku tambah taruhan 100 juta. Kamu berani ikut? Aku langsung buka kartu sama kamu. Keren banget Kak Chao. Anak ini, meskipun punya sepasang 10, gak guna. Babak ini udah pasti menang. Zhang Chao punya 2 pasang. Kecuali lawan dapat 3 kartu sama. Kalau tidak, dia gak mungkin menang. Pasangan Li yang sudah sangat besar. Jangan ikut lagi. Kita beneran gak bisa menang. Ikut. 200 juta. Kamu beneran berani ikut? Anak hebat, kamu berani banget. Tunggu dealer. Membagikan kartu umum terakhir. Aku lihat nanti gimana kamu kalah. Bagikan kartu. Lihat nggak? Aku punya 2A. 2 pasang. Kamu sekarang bahkan buka kartu. Bahkan kalau pasang Q, hanya seri saja. Tidak mungkin menang melawan aku. Kecuali kamu punya 2K. Bukannya cuma 2K. Selesai. Kak, gimana nih? Kenapa? Berani buka kartu nggak? Kalau udah tahu begini, kenapa harus paksa-paksaan? Aku rasa dia tak berani buka. Babak ini, Zhang Chao pasti menang. Lagi pula, 1,3 miliar. Siapapun pasti panik. Dia cuma seorang pengawal. Mana pernah lihat situasi sebesar ini? Li Yang, Kita menyerah aja deh. 1,3 miliar ini. Aku akan bayar balik ke kamu. Kenapa sih buru-buru? Belum buka kartu. Siapa yang kalah, siapa menang, masih belum tahu. Kay Karis. Mana mungkin ini? Kay Karis. Mana mungkin ini? Rating. Kalau kartu berikutnya masih K, berarti kita menang, tapi peluang menangnya terlalu kecil. Cuma ada 1K. Kamu pikir 1K bisa mengalahkan pasangan aku? Jangan mimpi deh. Kirain tadi apa aja? Ternyata cuma K jelek doang. Si Chao cuma buang waktu doang. Iya ya,
Kalau dilihat gini, fortune-nya masih kalah dari Abang Chow. Milikmu lebih besar. Kelihatannya anak ini nggak ngerti. Sayang sekali, miliaran hilang sia-sia. Hei, gimana kamu bisa tahu? Kartu keduaku bukan K. Hei, kamu tahu satu set kartu? Ada berapa kartu K? 4 buah. Di kartu meja sekarang, ada 1 K wajik. Kalau kamu dapat 2 lagi, jadi total 3 K. Jangan bermimpi siang bolong deh. 1 dek kartu cuma 4 K. 1 sudah diambil kartu meja. Kau ingin dapat 2 lagi? Peluangnya lebih kecil dari lotre utama. Bodyguard mau ambil 3 K? Anggap kasino ini rumahnya sendiri. Liang, gimana kalau kita jangan pura-pura kuat lagi? Meskipun kita kalah, kita bisa cari cara lain nanti. Maaf. Kartu kedua aku. Memang. Masih K. 3 K. Bagaimana mungkin ini? 2 kartu yang aku pegang ini. Pas banget. Jadi total 3 K. Ini tidak mungkin. Kamu pasti tukar kartu deh. Kartu ini sama sekali bukan yang kamu dapat tadi. Iya. Ini probabilitasnya 1/1000 kan? Dia pasti bawa kartu palsu. Ya Tuhan. Anak ini keberuntungannya tidak mungkin. Sebaik ini kan? Bodyguard ini menang lawan Zhang Chao. Peluang sekecil itu ternyata menang. Kak, aku nggak lagi mimpi kan? 3 K. Kedua pasangmu nggak lawan. Punyaku, ini sama sekali tidak mungkin. Urutan aku nggak mungkin salah. Kamu curang main kartu. Menghafal kartu. Bukan keahlian. Melihat urutan kartu dengan jelas, mengatur kartu, sesuai dengan keinginan sendiri. Baru disebut seni judi. Kamu udah buka kasino bertahun-tahun, menang dengan menghafal kartu, melawan para pemula ini. Hanya saja. Kemampuanmu sebenarnya baru tingkat pemula saja. Aku ternyata kalah. Zhang Chao, dewa judi bawah tanah. Ternyata kalah. Karena kamu sudah kalah. Kalah taruhan, ya harus mengaku kalah. Bawa kontrak saham itu ke sini. Benar-benar tidak disangka. Kamu cuma seorang pengawal pribadi. Ternyata kemampuan judi kamu sehebat itu. Kontraknya sudah diambil kembali. Terima kasih, Kak Yang. Li Yang, kapan kamu jadi begitu mahir bermain judi? Saya paham saat memijat kamu dulu. Kamu cuma membual saja. Lagi pula, kamu adalah pacarku. Wajar kalau aku bantu pacarku sendiri. Kak, kalian kapan mulai bersama? Anak kecil jangan tahu terlalu banyak. Ayo kita pergi. Kak Tong, Kak Ching, kalian lagi apa di sini? Kami mau bicara sama kamu. Apa itu? Kamu tinggalkan kami demi bossu. Mana mungkin? Mana mungkin aku meninggalkan kalian? Baiklah, nanti kita berempat tinggal bersama saja ya. Aduh, aku cuma bohongin kamu. Lihat deh, kamu sampai kaget begitu. Kamu harus baik pada Pak Su. Tentu saja. Tapi kalian tenang saja. Selama panti pijat ini ada, aku cuma kerja sehari. Lebih baik kamu benar-benar begitu. Kalau kamu mengecewakan kami, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, Kak Tong. Sistemku butuh lebih banyak hadiah. Tuan Li, lama tidak bertemu. Katakan datang pijat 3 hari lagi. Kebetulan, aku ada waktu luang. Bos Chin, silakan naik lantai atas. Biarkan aku yang memijat Bos Chin. Terima kasih. Kemarin kamu membantuku menyelesaikan masalah proyek. Bahkan menyembuhkan penyakit lamaku. Aku belum bisa berterima kasih padamu. Bos Chin terlalu sopan. Bagaimana? Pertimbangkan untuk datang ke perusahaan kami. Apa yang diberikan grup Su, aku juga bisa memberikannya padamu. Cara Bos Chin bekerja. Yang datang duluan, ya. Kalau cuma pertimbangkan pacar doang di tingkat ini, kamu juga bisa mempertimbangkan aku. Kita coba mengembangkan hubungan. Bukan tidak mungkin. Waduh, masa sih? Pak Kin, mau tambah jam? Tentu, tambah 1 jam lagi. Ding, Jing Fei, hadiah tambahan berhasil. Hadiah berupa saham grup Su, 51% saham. Saham Anda sudah masuk akun pribadi. Aku jadi pemegang saham terbesar grup Su? Pak Kin, waktu pijatmu sudah tiba. Gejalamu sudah hilang total. Terima kasih banyak ya.
Pak Qin, sebenarnya tidak perlu sebegitu sopan. Gadis-gadis di kota memang beda sekali. Ucapan aku selalu aku tepati. Kalau kamu sudah mempertimbangkannya, bilang saja, cari aku kapanpun. Aku bisa jadi pacarmu kok. Aku terlalu lelah, istirahat dulu. Besok baru bisa kerja dengan baik. Semua orang pergi kemana sih? Sukiao, ada apa dengan perusahaannya? Kak Yang, Dewan Direksi memecat jabatan Presiden Direktur kakakku. Sekarang semuanya ada di ruang rapat. Pecat Presiden Su Jin. Bawa aku ke sana. Kak Su, selama kamu mengelola perusahaan, rantai pendanaan perusahaan mengalami masalah. Saham perusahaan hampir diambil orang lain. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bos Su Group. Benar. Saya memiliki grup Su. 5% saham kepemilikan. Sudah menghubungi pemegang saham lainnya. Sekarang, bersiap untuk pemilihan ulang. Su Xiong. Tidak disangka. Kamu ternyata berkolusi dengan Zhao Feng. Saya tidak setuju. Mencopot jabatan Direktur Utama Su Jin. Apa Kenapa datang ke sini? Kudata akan dipecat. Posisi Presiden Direktur kamu. Kebetulan aku bertemu Kak Yang, jadi kita datang bareng. kamu siapa? Ini rapat internal grup Su kita. Busu, namanya Li Yang. Iya, pengawal di samping Busu. Beberapa waktu lalu dia ikut investasi. Dia sangat mampu membantu perusahaan menghasilkan banyak keuntungan. Hanya beruntung saja. Seorang pengawal berani sembarangan berkomentar urusan internal perusahaan kita. Direktur Chen, tahu apa yang harus dilakukan kan? Tahu mana satpam? Ayo, seret dia keluar. Pak Chen, ada perintah apa? Seret dia keluar. Siapa yang berani bergerak? Dia adalah pengawalku. Juga trader nomor 1, grup Su. Nomor 1, aku ketemu trader. Anak muda, pergi sendiri. Jangan menghambat rapat kita. Satpam, masih bengong apa? Seret dia keluar. Berhenti. Tuan Chin, kenapa kamu datang ke sini? Ini urusan internal perusahaan kami. Tuan Su, kami bekerja sama. Karena Li Yang dan Su Jin. Tapi kalian malah sekarang mau membunuh setelah digunakan. Kalian benar-benar tidak menempatkan. Kalian lihat grup Qin kami kan? Oh, Tuan Jin, kata-kata kamu terlalu mutlak. Grup Chin kalian yang paling terkenal. Tapi grup Tianhai kami sudah dengan ketua baru Su Xiong, Tuan Su, dan sudah sepakat. Setelah dia resmi mengambil alih jabatan, kedua perusahaan akan bergabung. Nanti keunggulanmu akan hilang loh. Hanya dengan kalian, masih mau bergabung bekerja sama? Li Yang, aku tahu kamu sedikit pintar, tapi ini urusan dalam grup Su. Setelah dia resmi mengambil alih, yang pertama dipecat adalah kamu. Apa yang dikatakan Tuan Zhao benar? Aliansi Su, Tianhai, menang. Qin Fei, aku sarankan jangan ikut campur ya. Jangan sampai nanti, grup milikmu juga akan ikut menderita. karena kalian ingin ganti jabatan. Aku punya 5% saham grup Su. Seharusnya dia ikut rap. Qin Fei, jangan sok keras ya. Kalau kamu terus mengacau, aku suruh satpam seret kamu keluar. Berani kamu? Kalau kita putus dengan Qin Fei, berhadapan dengan saya juga bukan hal yang baik. Tuan Su, Tuan Qin adalah tamu terhormat kita, juga merupakan pemegang saham grup. Lebih baik kita ikuti saja peraturannya. Memutuskan lewat cara pemungutan suara. Karena Tuan Qin bersikeras ikut campur. Baik, ikuti aturan Dewan Direksi. Sekarang, saham Chen dan Zhao diserahkan padaku. Saya sendiri mewakili 4 suara. Sekarang, aku usul pencopotan jabatan presiden. Aku Su Xiang resmi menjabat. Yang setuju angkat tangan. Saya setuju. Tuan Su memang pilihan semua orang. Saya juga setuju. Saya tidak setuju. Tuan Qin, suaramu tidak bisa mengubah fakta apapun, Kak Su. Hasil ini sudah sangat jelas. Kamu dan Direktur Qin digabungkan. Baru 10% saham. Di pihak kami, 30%. Kamu bisa menyiapkan surat pengunduran diri? Di tanganku ada 51% saham grup Su. Aku tidak setuju. Apa? Kamu itu apa sih? Kamu punya saham perusahaan. Seolah-olah aku tidak pernah menyelidikimu. Anak miskin baru dari desa. Kalau bukan karena Su Jin, kamu tak bisa masuk kantor.
Apalagi memegang saham terbesar di perusahaan sih. Pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Tinggal menetap di luar negeri. Belum pernah muncul. Tidak mungkin kamu. Aku sudah lama menyelidikinya. Pemegang saham terbesar Grup Su selalu dirahasiakan. Memegang saham sebanyak itu saat ini butuh 12 miliar. Benar. Menurutku dia cuma ngomong sembarangan aja. Menunda waktu. Dia memegang Grup Su. 51% saham. Tidak seharusnya begitu. Kak yang punya perusahaan kita 51% saham, aku tidak pernah dengar hal itu. Aduh, jangan pedulikan dia. Usir mereka keluar. Kita tanda tangani perjanjian. Betul. Dengan kemampuan kalian sekarang. Tidak bisa melawan kita. Tenang saja. Karena kalian semua sudah memilih aku. Grup Su pasti akan lebih menguntungkan dari sebelumnya. Lihat baik-baik ya. Nama di perjanjian saham ini, apakah namaku? Bagaimana mungkin kamu punya perusahaan? 51% saham. Ini palsu. Sekarang sistem seharusnya sudah diperbarui. Kalau tidak percaya, kalian bisa cek. Li Yang, membuat saham palsu adalah tindakan ilegal. Lebih baik kamu simpan itu segera. Iya, Kak Yang. Aku tahu kamu mau selamatkan kakakku. Tapi kalau ini palsu, kamu pasti akan dipenjara. Perjanjian ini tidak terlihat seperti palsu. Shaolin, kamu pergi cek itu. Li Yang, jangan menangis sebelum lihat peti mati, Ken. Sekarang aku akan memberitahumu. Perusahaan kita. Siapa pemegang saham terbesar? Oke, aku pergi cek. Kalau kamu pemegang kendali Su Corp, aku makan kotoran sekarang juga. Baiklah, aku pasti akan menonton dengan saksama. Li Yang, kamu dan Sujin pergi duluan. Aku di sini hadapi mereka. Direktur Gu, apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang menyerahkan surat saham. Oh, Ini milikku kan? Zhao dan Chen pindahkan saham padaku. Bukan milikmu. Siapa Li Yang? Tuan Li. Saya. Dia buat kamu kesal ya? Aku akan memecatnya sekarang juga. Ketua Gu. Dia hanya karyawan biasa grup ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hubungannya sangat besar. Aku umumkan mulai sekarang. Li Yang pemegang saham utama. Direktur Li, ini adalah surat pengakuan saham. Silakan tanda tangani. Apa? Li Yang, kamu pemegang saham grup Su ya? Mungkinkah beberapa hari ini dia benar-benar sedang meninjau grup ini? Su, Tuan Su, pemegang saham pengendali nyata grup Su. Benar-benar bernama Li Yang. Apa? Mana mungkin ini? Mana mungkin dia bos terbesar? Aku sudah menyelidikinya loh. Dia cuma orang desa. Terima kasih ya. Mulai saat ini, Grup Su, Anda yang memutuskan semuanya. Kamu memiliki hak veto tunggal. Sekarang, saya punya hak bicara kan? Hadirin, meskipun kamu pemegang saham terbesar, kami memegang 30% saham. Kamu tidak bisa mengabaikan sikap kami. Su Xiong, kamu menggunakan ancaman intimidasi. Ambil saham tanpa izin. Sudah melanggar hukum. Dan kamu, Direktur Chen, kamu diam-diam menjebak rekan sejawat, pasti akan dikenakan sanksi. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Mulai sekarang, Su Xiong diusir dari perusahaan. Saham ilegalnya ditarik kembali. Grup Su, selamanya tolak kerja sama grup Tianhai. Su Jin, masih menjadi bagian dari grup sebagai President Director. Su dan Qin akan kerja sama jangka. Saya mengandalkan Pak Li ya. Hei, Pak Jin, jangan mengejek saya dong. Ternyata kamu bos terbesar, Su. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan identitasmu. Hei, saya tidak paham manajemen. Urusan operasional grup Su masih harus mengandalkan kamu. Sahamku, aku cuma bantu jaga jalanmu doang. Kamu pemegang saham terbesar ya? Berencana mau jabatan apa di perusahaan? Masa masih mau jadi pengawalku sih? Pengawal tetap aku kerjakan. Tukang pijat juga aku kerjakan. Dua sisi. Harus ku pegang semuanya. Lagi pula aku harus memijat bos Su. Juga harus jadi punya bos Su. Pacar.
Sepertinya aku gagal. Tapi Bos Lee, pintu perusahaan Chin selalu terbuka untukmu. Kapan di tempat Bos Su kamu merasa jenuh? Bisa datang cari aku kapan saja. Nggak bisa dong. Bos Su nggak rela melepaskan aku. Ngomong apaan sih? Banyak pelanggan datang. Mereka minta khusus kamu yang meminta, kamu harus cepat kembali sini. Cepat dong, antreannya udah penuh banget. Kak Jing, aku segera datang. Aduh, keahlian lamaku. Nggak boleh hilang gitu aja. Aku ikut kamu ke panti pijat. Hari ini aku tambah jam kerja. Aku juga harus tambah waktu nanti. Liang, lihat banyak orang ini. Kapan giliranku dong? Aku pacarmu, pijat aku dulu dong. Kalau begitu, jadi pijat bareng aja.